Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, jumpa kembali di dalam Refleksi Gema tanggal 6 Juni 2023. Saya mengajak sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami pada hari ini datang kepadamu, hendak merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami di dalam segala ketidakberdayaan kami untuk di dalam kemampuan kami mengerti firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh penolong kami, supaya kami tidak hanya mendengarkan akan kebenaran itu, tetapi kami juga boleh berinteraksi dengan sang kebenaran yang hidup. Murnikanlah kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya hidup kami boleh menjadi kudus dan berkenan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Refleksi Gema pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan topik kekudusan umat, yang terambil dari Imamat pasalnya yang ke-11. Saudara tentu saja dapat membacanya dengan lengkap, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membacakannya di dalam ayat yang ke-44 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Saudara, dalam Imamat 11 ini dituliskan bagaimana Allah itu berbicara kepada Musa dan Harun tentang hewan-hewan, binatang-binatang yang haram dan yang tidak haram. Bagaimana tidak hanya ini soal boleh dimakan atau tidak boleh dimakan, tetapi juga bagaimana jikalau hewan tersebut kemudian mati, bangkainya itu bisa membuat seseorang atau sesuatu menjadi najis jika terkena bangkai tersebut. Wah, saya kira-kira jadi teringat satu hal. Saudara, ini adalah mainan dari anak saya yang berusia 7 bulan. Kalau misalnya anak saya mulai mendekati mainan ini ya, tentu dia dengan sangat mudah mau memasukkan mainan ini ke dalam mulutnya. Tentu saja mainan ini bukanlah makanan, tetapi anak saya seringkali akhirnya mencoba untuk memakan akan mainan ini, saudara. Itu sebabnya saya selalu berkata kepada dia, ayo kamu jangan makan, karena ini bukanlah sesuatu yang untuk dimakan. Saudara, mungkin secara sekilas ilustrasi ini membuat kita bisa menjawab alasan kenapa sih Tuhan itu kok mau repot-repot begitu ya, sampai hal makan aja Tuhan harus melarang umatnya makan ini dan makan itu. Secara sekilas mungkin kita juga akhirnya bisa menjawab, oh Tuhan itu sedang mau menunjukkan mana sih yang hewan bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan, seperti itu. Hal ini bisa menjadi benar karena memang ada hewan-hewan yang rupanya entah itu beracun atau memang tidak baik untuk kesehatan, sehingga penafsir itu mengatakan Tuhan melakukan hal ini untuk melarang umat supaya tidak jatuh sakit. Selain itu juga ada hewan-hewan yang pada akhirnya tertulis dan kemudian para penafsir itu melihat itu makanan-makanan yang biasa hewan-hewan itu dimakan oleh orang yang bukan Yahudi. Maka penting sekali untuk menguduskan diri atau memisahkan diri dari makan hewan tersebut. Artinya orang-orang Yahudi tidak boleh makan seperti orang-orang yang bukan Yahudi. Itu adalah bagian untuk menjauhkan diri. Ya, termasuk karena itu pun berkaitan dengan hal-hal yang akhirnya berujung kepada penyembahan berhala atau penyembahan yang salah. Nah, saudara, kita mungkin menyadarinya juga ya, kalau misalnya kita makan hal yang sama, makan bersama, apalagi kalau sampai makannya di piring yang sama, itu seringkali bisa mendekatkan orang-orang dengan orang-orang tertentu.
Tetapi jika kita mendekatkan diri justru kepada hal yang salah, tentu ini menjadi sangat berbahaya, saudara ya. Awalnya makan hal yang sama, lama-lama bisa menjadi menyembah hal yang sama. Nah, hal tersebut tidak jarang terjadi, saudara, dengan umat Israel atau orang-orang Yahudi yang ketika mereka menduduki tanah-tanah dan ada penyembahan, tempat penyembahan, kuil-kuil penyembahan berhala seperti itu, mereka tidak menghancurkannya, mereka tidak menjauhinya. Pada akhirnya mereka pun terhisap di dalam tradisi-tradisi bahkan penyembahan berhala tersebut. Tetapi saudara, satu hal yang tersirat di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, kita bisa menangkap apa sih yang sebetulnya menjadi pesan Tuhan di balik ini semua. Saudara, segera setelah Tuhan mengatakan bahwa mereka harus menguduskan diri, jangan menjadi najis karena binatang-binatang tersebut, Tuhan itu mengatakan, ya, akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, aku menjadi Allahmu, maka jadilah kudus sebab aku ini kudus, demikian kata Allah. Dan ayat ini menyingkapkan bahwa titik berat dari mengapa Tuhan itu menghendaki mereka tidak makan sembarangan, kalau kita boleh ya bilang seperti itu, adalah supaya mereka menjadi kudus. Saudara, kata kudus mungkin seringkali kita dengar tidak asing di telinga kita. Ya, selain kata kudus itu berarti dipisahkan, kata kudus itu juga memiliki makna ketaatan, saudaraku. Titik berat kekudusan yang Allah kehendaki itu bukanlah kepada kita harus melakukan ini dan kamu gak boleh melakukan itu. Bukan itu, saudara. Tetapi titik beratnya adalah pada kita secara utuh mentaati Dia sebagai Tuhan kita. Maka saudara, meski di dalam berbagai penafsiran ada yang mengatakan tentang maksud kesehatan ya dari perintah ini, tetapi melalui apa yang tertulis pada bagian ini sudah sangat jelas sekali terbuka. Tuhan memberikan penekanan bahwa maksud dari perintah ini adalah supaya umat menempatkan Dia sebagai Tuhannya. Dia adalah Tuhan yang membebaskan umat dari Mesir. Maka secara legal, Dia adalah Tuhan yang punya hak untuk menerima ketaatan daripada umatnya. Apapun yang menjadi perintahnya, sudah selayaknya, sudah sepantasnya umat itu memberikan ketaatan pada Dia, Sang Pembebas kehidupannya. Maka saudara, jika kita renungkan kembali betapa tegar tengkuknya umat Israel pada zaman itu di satu sisi adalah wujud belas kasihan Tuhan yang masih terus bersabar terhadap kelalaian dari umat-umatnya untuk mereka bisa menjadi taat kepadanya. Tetapi saudara, itulah sebabnya puncak belas kasih Allah kepada umatnya yang kerap kali gagal adalah kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus yang kemudian pada akhirnya memberikan kekudusan dirinya kepada umatnya melalui karyanya di atas kayu salib. Nah, saudara, ini adalah kabar baik bagi Anda dan juga bagi saya. Sebab saudara, marilah kita kemudian juga tidak mengulang kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka sudah menerima apa yang menjadi jalan kekudusan dengan perintah-perintah yang diberikan agar mereka taat, tetapi mereka mengabaikannya. Marilah kita tidak mengulang kesalahan tersebut. Marilah kita bersama-sama menaruh ketaatan kita kepada Tuhan, karena Dialah pribadi yang berhak dan layak menerima akan segala ketaatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sembari kita mengingat bahwa hidup penjaga kekudusan itu juga berarti hidup di dalam ketaatan. Dan ini bukan tentang saya nggak melakukan ini dan saya nggak melakukan itu, tapi adalah bagaimana kita secara aktif dan juga secara pasif kita bersama-sama menaruh kesadaran kita secara utuh taat kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Percayalah, Tuhan adalah pribadi yang mencintai kita. Dia mengasihi kita. Ketika Dia menciptakan kita, Dia mengasihi kita. Maka kita percaya pada kehendak-Nya, pada kehidupan kita yang mau taat kepada kehendak-Nya, pasti ada sukacita di dalamnya. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami sungguh boleh merenungkannya di dalam hati dan pikiran kami.
supaya kami tidak lagi bermain-main dengan kekudusan yang Tuhan telah tetapkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus telah menaruh kebenarannya pada diri kami, sehingga kami boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka kiranya kami Tuhan juga boleh turut menjaga kehidupan kami dalam kekudusan, yang berarti kami menyerahkan ketaatan kami pada seluruh kehendak-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus boleh aktif bekerja, menolong dan memimpin kami hidup mentaati akan kebenaran dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.